Insyaallah kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Eko Joko Widodo atas apa yang telah beliau sampaikan, yang insyaallah akan menambah semangat para wisudawan dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian sebelum kita memasuki acara selanjutnya, acara inti, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu prosesi wisuda Islamic Center Idaruduat Angkatan 1 Salman Al Farisi, marilah kita saksikan sebuah pertunjukan dari grup Voice Isid Salman Al Farisi. Kepada grup Voice Isid Salman Al Farisi, kami persilahkan untuk maju ke depan. Tiknya tiga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolom 1. Kolom 1. Saudaranya Bijarri. Tunggal kalih 3. Bidangan seperti li untuk la untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam min dari fi di dalam an dari hatta hingga min dari fi di dalam an dari hatta hingga. Kemudian sebelum kita masuk ke acara inti, masih ada satu acara lagi. Biar kita semakin menunggu acaranya, mari kita tonton, mari kita simak video singkat dari profil para wisudawan Islamic Center Idaruduat Angkatan 1 Salman Al Farisi. Kitabullahi dusturi, Kitabullahi dusturi, wa khairul khalqi uswatuna. Islamic Center Idaruduat adalah satu program yang tujuan dari program ini adalah untuk mengkader dai-dai pedesaan yang memiliki akidah salimah, berilmu sahih dan beramal soleh. Itu tujuan dari didirikan Isid Salman Al Farisi. Dan alhamdulillah untuk tahun 2021-2022 kami telah menerima 18 mahasantri untuk kami kader menjadi seorang dai. Dan alhamdulillah tahun ini kita meluluskan 13 mahasantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandang Budiarto. Alamat saya di Nderso, Desa Sumberjo, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Usia saya 37 tahun. Mendorong untuk saya masuk ke ISID ini adalah karena di daerah kami kekurangan pendakwah atau penyalur ilmu agama. Tapi karena adanya ISID ini saya ingin belajar untuk bisa memperbaiki atau menyampaikan ilmu agama di daerah saya sendiri. Kalau yang pertama ingin memperbaiki bacaan ya, yang jelas itu karena setelah tahu bahwa kalau sholat itu surat Al-Fatihahnya harus benar sebagai syarat sahnya, untuk itu jadi ingin memperbaiki bacaan sholatnya dulu, utamanya itu. Memang saya antusias untuk thalabul ilmi, itu yang pertama. Yang keduanya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dan memperdalam ilmu-ilmu tentang
agama. Suka duka belajar di ISID Salman Al Farisi itu ya sukanya menambah banyak sahabat. Artinya di antara mahasantri ISID itu ada yang berasal dari jauh Kerjo, ada yang dari Sepanjang, ada yang dari Pancot, ada yang dari Kalisoro, ada yang dari Blumbang. Jadi ketika sebelum pembelajaran itu menambah wawasan ketika kita saling bertukar mengenai tantangan dakwah di daerah masing-masing. Kalau dukanya itu insya Allah tidak ada. Soalnya itu senang terus kalau di sini itu. Ya sukanya ya banyak bisa ketemu sama teman-teman yang soleh insya Allah. Gitu. Sukanya itu gitu. Kalau mungkin teman-teman yang lain juga melakukan kiat yang sama itu, kalau pas waktu malas itu harus tetap jalan meskipun pakai gigi satu, kalau itu katanya Ustadz Ibrahim seperti itu. Jangan sampai kita itu pas malas itu malah berhenti, itu nanti jadi tambah tidak bisa apa-apa seperti itu. Saya belum punya hafalan, belum punya hafalan, masih nol, dari nol. Alhamdulillah ya setengah juz lebih sedikit tapi belum selesai. Kalau kesannya itu ya alhamdulillah teman-teman di sini itu baik-baik, ustadznya juga baik-baik. Ya alhamdulillah ini udah kitabnya udah banyak yang selesai. Yang terakhir yaitu kitab adab itu belum selesai, cuma sedikit lagi insya Allah selesai gitu. Mari yang mungkin belum bergabung, kita bergabung bersama. Kebutuhan ataupun setidaknya dalam kapasitas kita memperbaiki diri agar berguna bagi umat Islam. Kalau toh tidak berguna bagi orang lain, berguna bagi diri sendiri dan berguna bagi keluarga kita, itu memang memerlukan perjuangan. Ya perjuangan menuntut ilmu, perjuangan mengorbankan waktu, perjuangan untuk membagi kesibukan agar apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bahwa Islam itu mencapai masa jaya, itu setidaknya ada kontribusi yang bisa kita lakukan. Harapan kami lulusan dari Islamic Center I'dadud Duat Salman Al Farisi ini menjadi seorang dai yang memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar, sehingga bisa menjadi imam-imam dan khotib-khotib di masjid. Wisudawan yang kedua, Danang Budiarto bin Rusdianto. Wisudawan yang ketiga, Santoso bin Arjo Paimin. Wisudawan yang keempat, Muhammad Toha bin Markum. Wisudawan yang kelima, Budiono bin Kiman. Wisudawan yang keenam, Ribut Trianto bin Karto Kasiman. Wisudawan yang ketujuh, Jino Nirwono bin Kromo Wiono. Wisudawan yang ke-8, Azmun bin Marjiono. Wisudawan yang ke-9, Sukindar Juliunda bin almarhum Untung Sarmadi. Wisudawan yang ke-10, Yayan Dwi Marwanto bin Arman Wijaya.
Wisudawan yang ke-11, Haji Sujino bin Wingsoderio. Wisudawan yang ke-12, Afif Tiar Ramadan bin Sudarso. Dan wisudawan yang terakhir yaitu Hartono bin Sodiloso. Dan inilah mereka para wisudawan yang insya Allah akan menjadi ulama di tempat-tempat mereka sendiri-sendiri, yang insya Allah akan menyebarkan Islam, yang akan mendakwahkan Islam, mengajarkan agama-agama Islam kepada keluarga mereka dan juga insya Allah warga-warga mereka. Dan setelah ini insya Allah kita akan mendengarkan pembacaan ikrar dari para wisudawan yang insya Allah akan dipimpin oleh Mudir Islamic Center Ida Duduat Salman Al-Farisi, Ustadz Abu Azam Klik Subagio. Kepada Mudir, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Abdurrahim Ba'asir selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, kepada yang terhormat Ustadz Sanib Ali Sahbana selaku Mudir Ponpes Salman Al-Farisi, yang saya hormati Ustadz Andriono MPDI Al-Hafid yang selaku Mudir Isid Iskarima, yang saya hormati Bapak Camat Bapak Eko Joko Widodo, yang saya hormati Kapolsek atau perwakilan Bapak Koramil atau yang mewakili, dan seluruh hadirin para undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan kepada seluruh wisudawan Mahasantri Islamic Center Ida Duduat Angkatan Pertama Salman Al-Farisi yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua berjumpa di salah satu tempat di dunia ini yang terbaik atau tempat yang mulia, yaitu masjid, di hari yang mulia yaitu hari Jumat, dan insya Allah bersama orang-orang yang mulia. Amin. Dalam acara wisuda Mahasantri Angkatan Pertama Islamic Center Ida Duduat Salman Al-Farisi. Salam serta salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga yaumul kiamah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, rotok grogi. Saya teringat dulu 10 tahun yang lalu saya diwisuda seperti ini. Waktu itu tahun 2012.
hari ini tahun 2022 saya mewisuda angkatan pertama juga, Ustaz. Insyaallah nggih rada piye ngono rasane ya Allah. Pengen nangis yo ngisi-ngisini. Mesake sing kok balon mboten enten. Mboten nangis yo kita terharu banget ngoten niku lho nggih. Intinya alhamdulillah rasa syukur kami hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun banyak kekurangan dari kami, akhirnya kami bisa meluluskan 13 dari 18 mahasantri yang dulu mendaftar pertama kali. Kurang lebih perjalanan 1 tahun, walaupun kemarin nenek sing rasan-rasan ki wisuda kok gur diundur-undur wae iki piye ngoten niku. Insyaallah ala kulli hal ini yang terbaik buat antum semua. Ini yang terbaik, hari terbaik, dan insyaallah sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Andriyono tadi, ya ini mungkin awal kalian belajar nanti, bukan kemarin, tapi nanti setelah ini kalian akan benar-benar merasakan bagaimana belajar sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat. Ya, ingat sekali lagi saya pesankan kepada mahasantri semua, kalian saat ini sudah memegang alma mater ya, Islamic Center Idadud Duat angkatan pertama. Saya mohon dijaga dengan baik-baik, dan saya wasiatkan atau saya amanahkan kepada, atau saya pesankan kepada antum semua, apa yang sudah antum terima di sini diamalkan dan didakwahkan di tengah masyarakat. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebelum ikrar wisuda pada kesempatan kali ini. Akhirnya mari para wisudawan kita mengucapkan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu syarat untuk kelulusan antum semua. Nanti saya baca, kalian semua mengikuti. Sampun siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar wisuda. Ikrar wisuda. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengharap rahmat. Dengan mengharap rahmat. Dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kami wisudawan Islamic Center Idadud Duat Salman Al Farisi berjanji, satu, dengan ikhlas senantiasa akan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta membuang segala bentuk kejahiliahan. Dua, dengan sepenuh hati akan mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah di tengah-tengah umat dengan istiqomah serta tegar dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Tiga, dengan keteguhan hati senantiasa berjuang dan menjaga amanah umat sampai mati, serta bercita-cita hidup mulia atau mati syahid. Karanganyar 20 Safar 1440 Hijriah bertepatan dengan 16 September 2022 Masehi. Demikian ikrar yang telah disampaikan atau dibacakan oleh para wisudawan. Mudah-mudahan dengan ikrar ini mereka benar-benar menjadi dai yang amanah, istiqomah, dan tetap bersabar ketika nanti berdakwah di tengah masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang setelah
kita melihat prosesi wisuda ini, sekarang marilah kita berikan apresiasi kepada para wisudawan terbaik dari Islamic Center Hidayah Duat Angkatan 1 Salman Al Farisi. Yang pertama yaitu wisudawan dengan nilai terbaik, yaitu beliau Soeharto bin Kasno Ki Harjo. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Dan kami mohon kepada Ustadz Abdurrahim Bashir selaku Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi untuk memberikan hadiah. Kemudian selanjutnya wisudawan dengan hafalan terbanyak, beliau Akhuna Santoso bin Arjo Paimin. Kepada beliau kami persilahkan untuk maju ke depan. Dan kami mohon kepada perwakilan dari Bapak Kapolsek untuk maju ke depan memberikan hadiah. Kemudian selanjutnya santri terjauh rumahnya, yaitu Akhuna Danang Budiarto bin Rusdianto. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dan kami mohon kepada Bapak Eko Joko Widodo selaku Camat Tawangmangu untuk maju ke depan memberikan hadiah. Kemudian selanjutnya santri terrajin, santri paling rajin dalam menghadiri acara Islamic Center Hidayah Duat Salman Al Farisi. Beliau adalah Akhuna Budiono bin Giman. Kami persilakan untuk maju ke depan. Dan kami mohon kepada Ustadz Fajriansyah untuk maju ke depan dan memberikan. Kemudian selanjutnya wisudawan tertua, yaitu Haji Sujino bin Wing Sodaryo. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Dan kami mohon kepada perwakilan dari Bapak Koramil untuk maju ke depan memberikan hadiah. Demikian acara prosesi wisuda yang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Maka sekarang sebelum kita masuki acara selanjutnya, kita akan mendengar pesan dan kesan dari Ketua para wisudawan Islamic Center Hidayah Duat Salman Al Farisi,
beliau Akhuna Suharto bin Kasno Kiharjo. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada yang kami hormati Bapak Camat Tawangmangu beserta Forkompimcam atau yang mewakili, yang kami hormati, yang kami takdimi, pimpinan Yayasan Salman Al-Farisi, yang maaf kalau mau menyebut nama dan gelar takut salah, insya Allah yang kami muliakan. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, yang kami hormati Mudir ISID Salman Al-Farisi, yang saya hormati semua asatid ISID Salman Al-Farisi, tamu undangan, Bapak, Ibu yang kami hormati, para wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Pertama, puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin kita haturkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, pertolongan dan nikmat yang sudah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan di Masjid Al-Walidain Komplek Pondok Pesantren Salman Al-Farisi 2, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Di sini kami mewakili teman-teman yang dituakan yang hari ini di wisuda akan menyampaikan beberapa kesan dan pesan seperti yang diamanahkan pada kami. Kesan kami terhadap ISID Salman Al-Farisi ketika awal mendaftar sangat bahagia, sangat tinggi ekspektasi kami, karena saat itu pendaftaran juga seperti pendaftaran masuk kuliah, jadi kayak santri. Terus kemudian kami juga dibekali sebelum pembelajaran ospek kalau sekolah itu oleh mentor-mentor yang berpengalaman dalam rangka pengembangan dakwah, ekonomi, dan yang berkaitan dengan tantangan-tantangan dakwah di khususnya Kabupaten Karanganyar. Seiring perjalanan waktu, kesan itu bertambah jelas bahwa ternyata seleksi alam dan takdir Allah itu akan berlaku. Kami harus kehilangan beberapa teman yang karena satu hal ternyata tidak bisa melanjutkan duduk bersama dalam rangka menuntut ilmu. Di satu sisi tentunya itu merupakan kebaikan, karena semula asatid yang mengajar 1:8 hanya 1:6, atau bahkan ketika dalam kondisi hujan dan mendung hanya 1:2, karena banyak yang tidak datang. Tentunya transfer ilmunya semakin maksimal, tetapi ketakutan siswa juga semakin tinggi karena setornya semakin sering. Padahal setor itu paling ditakuti. Apa yang harus disetorkan? Kalau kemarin sudah setoran, biasanya setorannya seminggu sekali, kalau setoran sehari sekali itu dredeg, sama seperti tadi yang disampaikan. Jadi itu kesan belajar di ISID Salman Al-Farisi. Kami juga karena yang sudah menjadi ketetapan Allah dididik untuk familiar of the train, banyak mengenal medan katanya. Kami harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menyesuaikan untuk tetap bisa bertahan mencari ilmu. Semula di kampus yang kalau hujan itu belum tertutup kehujanan, kemudian pindah ke masjid. Kalau masjid ada kajian, pindah ke kantor desa. Terus kemudian juga pindah ke tempat yang lain yang memang itu memang bisa dan diperlukan. Alhamdulillah semua pihak yang terlibat mensupport proses pembelajaran di ISID.
Itu kesan-kesan yang kami dapatkan saat belajar di ISIT, sebagian itu. Yang lainnya tadi mungkin sudah ada di video. Pesan kami yang pertama untuk para yang hadir, para ustadz, para asatid, para guru, para pembina yang kami hormati, kami takdimi, jangan sempatkan kepada kami beban yang mungkin berat bagi kami. Artinya hari ini kami di wisuda, tetapi mungkin yang terjadi itu tidak sehebat yang dibayangkan. Artinya kami sudah bisa terjun dengan maksimal di masyarakat untuk bisa menyebarluaskan Islam, terutama tentang Al-Quran yang kami dapat. Belum sampai sebegitunya. Tadi kami tetap mohon doa dan bimbingannya terhadap tingkah laku kami ketika panjenengan pirsa mungkin akan dijewer atau diberi masukan atau diluruskan manakala kami berbelok arah. Kepada keluarga, kepada istri, kepada orang tua dan anak yang saat ini wisudawan juga menghadiri, jangan terlalu berharap besar bahwa suami dan orang tua panjenengan atau anak panjenengan sesudah lusul dari ISIT itu kualitas akhlaknya jempolan. Yuk kita menuju ke sana, tetapi pada hakikatnya itu semua masih dalam proses. Kita berusaha agar bisa ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kami sendiri, untuk keluarga dan orang-orang terdekat, baru bisa itu. Jadi mohon tidak memberikan beban yang tinggi kepada kami, karena kami sekali lagi masih dalam kelanjutan proses belajar. Senantiasa mohon doanya, semoga barokah belajar kami, barokah ilmu yang kami dapatkan, dan barokah perjalanan kami selanjutnya. Tidak bijak kiranya kalau kami sampaikan terlalu banyak, karena saya juga tidak bisa menyampaikan terlalu banyak di hadapan para alim, para asatid, para guru-guru yang tentunya kapasitasnya kami sendiri tidak berbanding sangat kecil dari beliau-beliau yang hadir. Mohon diikhlaskan segala salah khilaf, mohon dimaafkan agar tidak menjadi pemberat keburukan dari yang kami lakukan. Billahi fisabilil haq, akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa qurratu ainina nabiyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala inna hadzal kitaba yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Ingkang kinurmatan Al Ustad Abdurrahim Pak Asyir, ingkang kinurmatan Al Ustad Andriono, ingkang kinurmatan Bapak Camat Tawangmangu, Bapak Eko Joko Widodo Esos, ingkang kinurmatan Bapak Kapolsek utawi ingkang mewakili, ingkang kinurmatan
Bapak dan Ramil, lan ugi para sesepuh bini sepuh, para asatidzah sedanten ingkang kawula bekteni, Bapak Rusdianto, lan ingkang kawula tresnani nggih, lan kawula bingah sanget para wisudawan mahasantri Isid Salman Al-Farisi angkatan pertama. Barakallahu fikum, barakallahu lakum, wa rafa'a qadrakum. Lan ugi para rawuh sedanten, ibu-ibu keluarga saking para wisudawan nggih. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Pertama-tama alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita sama-sama menyaksikan satu momentum yang spesial, momentum yang membahagiakan khususnya bagi para wisudawan dan keluarga, khususnya bagi wisudawan dan keluarga. Perjuangan 1 tahun untuk belajar nyantri, jadi niki santri istimewa, santri istimewa. Nah, disebut mahasantri kata Ustadz Andriono tadi, khawatirnya maha santri itu biasanya untuk level pembelajaran pasca SMP, pasca SMA. Kalau dibilang santri kok umure tuan. Nah, kula maringi predikat santri istimewa. Jadi masya Allah, kenging napa istimewa? Sepindah kita lihat dari sisi usia dan umur yang mungkin relatif ya sangat variatif sekali. Ada yang mungkin 20 tahun tasih nem, ada yang sudah Bapak Haji pinten pangapunten 63, masya Allah. Ini luar biasa, 63 tahun masih semangat ngaji, semangat ngafal Quran. Jadi bagi saya ini santri istimewa. Yang kedua juga di tengah-tengah aktivitas kesibukan, umumnya santri niku mengosongkan ya waktu karena memang masih bisa fokus. Lari-lari SMP, SMA memang tugasnya sinau. Nah, niki bapak-bapak, mas-mas, ada yang sudah kepala keluarga, menawi Pak Haji sampun gadai wayah kadang Pak Masya Allah, di sela kesibukan menyempatkan diri untuk terus bertolabul ilmi. 1 tahun perjuangan tadi disampaikan pesan atau kesan-kesannya ya, dan masya Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti perjuangan para wisudawan ini dengan pahala yang besar dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada wisudawan, saya ucapkan selamat kagem ibu-ibu adik-adik ini yang mensupport ini yang mendukung terus. Soalnya kalau seumpama yang di rumah itu nggak dukung gondeli, saya yakin kok ndak sampai di wisuda mekaten napa mboten niki. Alhamdulillah. Matur suwun ibu-ibu Nah, insya Allah terus mendukung perjuangan daripada para wisudawan ini yang ke depan ya insya Allah juga akan menjadi para dai, menjadi ustadz-ustadz, guru-guru ya di tempat perjuangan masing-masing. Nah, yang insya Allah nanti ada juga satu potret yang hadir di tengah kita, alumni Isid bangun pesantren. Nah niki Bapak Bejo Riansah, masya Allah nih dari alumni Isid angkatan berapa Bapak Bejo? Angkatan kedua, masya Allah, berarti bawahnya Pak Ustadz Kli. Nah, ini dari alumni Isid sampai bangun pesantren. Wah ini kan luar biasa
Mungkin nanti dari wisudawan ini juga demikian. Insya Allah nggih, Allahumma amin. Mekaten toh. Mbok menawi mengke Mas Danang bika pesantren wonten kerja mriku. Insyaallah. Nggih, barakallahu fikum. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tantangan kita sekarang memang di era globalisasi ini yang mana luar biasa nih, percepatan segala hal informasi, percepatan transportasi, semuanya serba cepat. Sehingga kerusakan terjadi di tengah masyarakat itu juga cepat banget. Saking cepatnya sampai kadang orang tua nggak menyadari anaknya yang di rumah kelihatannya anteng, meneng, mboten nopo-nopo, jarang keluar, ternyata sudah terjangkit dengan virus-virus kerusakan. Media elektronik sekarang tidak bisa dikontrol. Ya. Bagaimana informasi negatif, hoax itu dikonsumsi masyarakat juga susah untuk dikendalikan. Nah, di tengah situasi ini maka kita membutuhkan agen-agen perbaikan. Kita membutuhkan agen-agen perbaikan, yaitu pihak-pihak yang terus mengupayakan ya perbaikan di tengah kerusakan. Istilah bahasa Arabnya itu muslih. Muslih itu adalah orang yang memperbaiki. Di era sekarang ini tidak cukup orang jadi soleh. Soleh itu baik untuk diri sendiri. Sedangkan muslih itu selain dirinya soleh, dia juga memperbaiki sekitarnya, baik dalam dirinya dan juga memperbaiki sekitarnya. Itulah harapan besar yang mungkin sama-sama kita sampaikan kepada para wisudawan, bahwa setelah wisuda ini semoga jenengan semua bisa terus berproses menuju soleh dan muslih, semakin baik pribadinya dan mendatangkan kebaikan bagi sekitar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, data di lapangan ya perlu kita gali ya, bahwa ada 60% dari jumlah total muslimin umat Islam di Indonesia ini ya yang masih dalam kondisi buta huruf Al-Quran. Ini dari 85% total penduduk Indonesia yang beragama Islam. Sekitar berapa itu sekarang nih? 200 berapa juta? 280-an nih, 280 juta. Itu 60%-nya buta huruf Al-Quran. Nih, itu data di lapangan. Ini ironis sekali, Indonesia ini negara Islam terbesar di dunia. Ya, beratus-ratus tahun Islam itu ada di Nusantara ini. Ya, tapi justru Al-Quran yang menjadi sumber daripada Islam, sumber tuntunan, sumber petunjuk bagi kaum muslimin, justru diabaikan begitu saja dengan adanya persentase tersebut, 60% dari 280 juta. Ya, maka kita punya tanggung jawab bersama terhadap hal ini. Bagaimana kita mulai mengentaskan buta huruf Al-Quran ini dengan memperbanyak taklim Quran. Tadi sudah disampaikan nih, bagaimana upaya kami di Yayasan Pondok Pesantren Salman Al Farisi untuk terus ya mewujudkan dakwah Al-Quran itu menyentuh ke segala aspek, ke segala lini masyarakat, sampai pedagang pasar di tengah kesibukan mereka bagaimana bisa tetap ngaji.
masyarakat luas di tengah Car Free Day, di tengah mereka berolahraga, bersantai, jangan lupa juga ngaji. Nah, ini semakin kita mengharapkan masyarakat kita itu semakin dekat kepada Al-Quran. Efeknya apa? Sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an ini. Wa yadha'u bihi akharin, dan merendahkan ataupun menghinakan derajat satu kaum juga dikarenakan Quran. Umat masyarakat yang dekat kepada Quran derajatnya naik. Tadi sudah disinggung sama Ustadz Abdul Rahim juga bagaimana di awal tadi ya, Nabi yang diturunkan kepadanya Quran menjadi Nabi yang paling mulia, malam yang diturunkan di dalamnya Al-Quran jadi malam paling mulia, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, tanah tempat turunnya Al-Quran, Mekah dan Madinah menjadi tanah suci yang paling mulia. Ya, apa kita juga tidak ingin mendapatkan kemuliaan itu dengan Al-Quran? Nah, maka nanti mungkin bisa bekerja sama nih, terutama dari pihak pemerintahan, Bopo Camat dan juga jajaran Forkompinca, kita menekan buta huruf Quran ini mungkin kita garap bersama-sama, Tawangmangu khususnya, mungkin Karanganyar lebih umumnya, dengan kolaborasi yang ada dengan pesantren-pesantren sekitar. Di Tawangmangu ini kan juga alhamdulillah ada beberapa pesantren Quran yang baru ya didirikan, insya Allah nanti menambah ya power. Ada Darul Falah di Sepanjang nggih, bersama Ustadz Bejo dan Ustadz Sultan nggih. Kemudian ada di Karanglo, Pak. Karanglo itu kan masuk Tawangmangu tadi nggih. Nama pesantrennya Aqsal Madinah. Nama pesantrennya Aqsal Madinah, pimpinannya Ustadz Asep. Ustadz Asep siapa namanya? Asep Maulana, Ustadz Asep Maulana. Aqsal Madinah itu juga pesantren Quran. Di sini ada Ma'had Salman Al Farisi. Nah, insya Allah mungkin beberapa waktu ke depan di Blumbang juga ada Minhajul Hayah yang sekarang masih sementara waktu di Ngargoyoso. Nah, ke depan ini Tawangmangu semakin banyak pesantren-pesantren Al-Quran ini akan berperan menekan buta huruf tadi. Harapannya semakin banyak masyarakat Tawangmangu yang beragama Islam, ya itu mengenal Al-Quran, ngaji Quran, baca Quran dengan baik, insya Allah Tawangmangu ini akan dinaikkan derajatnya sama Allah. Masyarakatnya tambah makmur, rezekinya barokah, melimpah, hasil pertaniannya juga demikian, nggih. Insya Allah kita yakin itu. Nah, kemudian selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita juga mendapati ada survei ya di beberapa tempat, bukan di sini nggih, di beberapa tempat ini seperti penelitian sosial yang diadakan oleh beberapa pihak dari swasta ya, yang kemudian dikontenkan dalam bentuk video. Ketika anak-anak SMP, anak-anak SMA ditanya rukun iman dan rukun Islam, ternyata banyak dari mereka yang belum ngerti. Iku saestu. Ya. Itu usia balik bapak-bapak, ibu-ibu, SMP, SMA terutama itu sudah jelas usia balik. Belum ngerti rukun iman, rukun Islam. Kalau ditanya sholat, rukun dan syaratnya, ya jawabannya hanya senyuman, Pak. Padahal niki umat Islam nggih, umat Islam yang dia itu pondasinya gini rukun Islam itu.
Kalau kita pondasi bernegara punya Pancasila, pondasi berislam nggih panca rukun itu nggih. Rukun Islam ada 5 niku kan. Ya, panca rukun Islam. 5 rukun Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Itu nggak ngerti. Nggih, jawabannya macam-macam Pak, lucu-lucu itu. Nggih. Rukun Islam itu yang cuman 5 niku mboten apa. Itu sama parahnya seandainya orang ya berwarga negara Indonesia tapi nggak hafal Pancasila. Ya kurang lebih begitu. Tapi mungkin dalam status keislaman seseorang yang nggak hafal Pancasila itu juga, mohon maaf, nggak hafal rukun Islam itu juga kita khawatirkan nanti lah terus pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat bagaimana. Nah, maka kita berharap dengan adanya ISIT ini ya, dengan para wisudawan yang alhamdulillah dulu selesai Safinatun aja nggih. Rukun Islam, rukun iman nonton nggih. Ya, tasih hafal toh Pak? Insyaallah. Nah itu ngafalin Pak, rukun iman, rukun Islam, syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya sholat, pembatal sholat itu dipelajari sama wisudawan kita ini. Kita berharap itu juga diajarkan kepada generasi muda kaum muslimin khususnya, generasi muda kaum muslimin khususnya, agar mereka itu juga benar dalam beragama, benar dalam bersikap. Ya, benarnya mereka dalam beragama dan benarnya mereka dalam bersikap insya Allah menghadirkan rahmat bagi sekitarnya. Oke, masyarakatnya masyarakat yang tentrem. Karena warga-warganya itu warga-warga yang soleh. Kalau warganya soleh itu pun boten kepikiran mendet bondone tanggane, boten kepikiran rusuh, boten kepikiran tawuran, boten kepikiran narkoba. Nggih. Inilah yang kemudian menghasilkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satunya bisa kita realisasikan juga dengan adanya pembelajaran yang lebih intensif terhadap dinul Islam. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya melihat sekarang peluang persebaran virus akhlak, virus moral yang merusak generasi kita itu mayoritasnya adalah di waktu pulangnya anak-anak dari sekolah. Kalau di sekolahan sudah dikontrol sama gurunya masing-masing, jam 7 sampai jam 2, mungkin ada yang sampai jam 3 full day. Tapi setelah pulang, orang tuanya sibuk, tidak sempat membersamai. Ada kadang keluarga yang bapak ibunya berkarir semua, anak pulang ke rumah nggak dapati siapa-siapa. Ya memang secara kebutuhan jasmani Masya Allah sudah terpenuhi, pulang ke rumah ada makanan, sudah ditinggali segala macam, sudah cukup. Tapi habis itu apa kegiatannya? Karena tidak ada pembersamaan dan tidak ada kegiatan, ya dolan. Nah disitulah kemudian pergaulan di antara remaja ini ya cepat sekali menularkan justru hal-hal yang negatif. Jadi kalau bab yang negatif itu penularannya langkung cepat loh. Itu nggak tahu sunatullah atau daspun ini. Kalau yang negatif itu cepat banget. Maka anak-anak muda kita sekarang ngenal miras, ngenal narkoba, ngenal pornografi, ngenal macam-macam itu ya persebaran di pergaulan sepulang mereka dari sekolah. Nah untuk itu PR kita adalah bagaimana mewujudkan kegiatan mereka sepulang sekolah ini apa. Sepulang sekolah tuh harus dikasih kegiatan yang positif agar mengontrol persebaran virus-virus negatif tadi. Nah, mungkin
program ISID ini bisa juga diperuntukkan untuk anak-anak seusia SMA, yang mana paginya itu nanti dia belajar di sekolah, sorenya ikut belajar ISID. Meskipun kadang yo peke, wah mosok aku ngaji sing rawuh yo ana sing wis sepuh ngoten niku. Kadang kan sing nem-neman niku napa? Gengsi. Yeah. Kalau demikian berarti harus kita carikan program ya yang khusus bagi mereka. Bisa mungkin TPA khusus atau apa. Kalau TPA mungkin identik anak kecil, anak SD atau SMP, maka mungkin bisa dilakukan pembinaan-pembinaan yang lain. Saya mengapresiasi dulu ide dari Bupati Karanganyar yang pernah menyampaikan di satu kesempatan bahwa anak SMA itu sebelum lulus disyarati ada pembekalan tentang fikih pernikahan. Nah, itu bagus. Jadi nanti ketika lulus SMA kok ternyata memang harus langsung nikah gitu, atau setidaknya ada yang proses kuliah dulu nikah, itu sudah punya bekal. Nah, sebagaimana ide dari Bupati Karanganyar juga untuk menjadikan di setiap satu kecamatan atau kelurahan menikah, kelurahan gitu, satu desa gitu, satu desa satu hafid. Loh, ini kan program yang sangat positif sekali. Nah, kita yang di daerah dan di wilayah masing-masing ini menangkap bagaimana ini kemudian kita kembangkan. Berarti kalau sudah ada satu hafid satu desa, itu layaknya ada berapa tempat pendidikan Al-Quran yang harus kita selenggarakan. Nah, padahal nanti PR-nya ketika penyelenggaraan pendidikan Quran itu selalu berkutat dari SDM ke SDM. Kalau tempat gampang Pak, Masya Allah ya, cukup tunjuk satu masjid yang representatif, kita gunakan ini, masjid ini kita gunakan untuk ngaji, dipilih dari kelurahan masing-masing seumpama nggih. Oh, tadi mohon maaf kalau Lurah Belumbang saya belum sebutkan, mohon maaf nggih Bapak Riyadi nggih. Nanti ini bisa juga kita adopsi gitu. Jadi ada satu masjid di kelurahan atau nanti di kecamatan yang dipilih untuk apa? Pembelajaran. Kalau susah cari tempat. Bahkan banyak sekarang itu di daerah-daerah orang menawarkan rumahnya untuk dijadikan rumah Al-Quran. Saya pikir masalah fasilitas bukan kendala, tapi problemnya SDM. Nah, disinilah kami berharap wisudawan berkiprah. Sedikit banyaklah apa yang jenengan dapat ini bisa dipraktekkan, diamalkan. Tadi ada yang nyampaikan dapat setengah juz nggih. Nah, setengah juz niku kalau untuk ngajari anak yang baru awal baca Quran itu sudah banyak. Setengah juz itu sudah banyak. Ya, nyatanya ketika kita terjun di pasar tadi itu ya didapati banyak ibu-ibu yang bahkan belum kenal huruf hijaiyah. Sampai tadi yang diceritakan umur berapa tadi? 70 nggih. 70 tadi ya. Itu mulai dari Iqra gitu. Kenal alif ba ta. Nah, insya Allah kalau alumni ISID kita kan sudah tamat lah itu nggih. Sudah tamat ya. Jadi peran apapun sekecil apapun harus diwujudkan. Jangan sampai wisudawan ini serampung wisuda terus bubar. Tapi ini awal perjuangan. Nanti bersinergi ya dengan pihak manapun. Manakala program itu mengarah kepada program Al-Quran, program menekan buta huruf Quran, program untuk mencerdaskan anak bangsa dan memuliakan akhlaknya, maka alumni ISID harus ikut berkecimpung di situ, di tempatnya masing-masing. Ya, insya Allah nanti ada himpunannya, nggih. Namanya apa Pak? Hipadi. Hipadi apa? Hipadi, himpunan pengusaha, nggih.
aktivis dakwah, tapi itu isinya alumni ISID nggih, mayoritasnya alumni ISID. Nah, nanti bisa tergabung di himpunan ini untuk nanti juga terus berkarya memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan saya juga sangat berharap bahwa alumni ISID ini nanti terus meningkatkan ya kemampuan dengan terus belajar. Insya Allah mungkin akan kita pertimbangkan untuk pembukaan kelas di level selanjutnya. Jadi seumpama 1 tahun baru dapat 1 juz, ternyata dari alumni ini masih ada yang semangat, wah kayaknya 1 juz kurang, saya masih pengen belajar lagi. Kita pertimbangkan nanti untuk dibuka kelas lanjutan, level lanjutannya, insya Allah. Kemudian juga tadi masya Allah ya, penampilan tadi kita apresiasi bersama-sama itu tadi membacakan tentang satu metode penerjemahan Al-Quran, di mana salah satunya adalah dengan menghafal huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran dan maknanya. Nah, ini metodologi ulama klasik ini, ulama Nusantara itu kalau dari dulu ngapal sesuatu itu ditembangkan, Pak. Maka kita di pondok ya gitu, anak-anak tuh kadang ngafal nadoman itu pakai nada lagu Balonku Ada 5 gitu. Kadang naik-naik ke puncak gunung gitu. Itu biar mudah dihafal gitu. Nah, setelah ngafal itu nanti ketemu bacaan Al-Quran, ketemu huruf hatta, ketemu huruf an, ketemu huruf apalagi tadi yang disebut banyak laita, la itu langsung ngerti. Oh iki artine iki soale pun apal. Meskipun tadi saya lihat pas penampilan masih do moco nggih Pak nggih. Berarti dereng apal. Mungkin gara-gara penampilan niku mau. Nah, terus wis timbangane luput nggih, penampilan ngisin-isinke gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Insyaallah pembekalan di level selanjutnya juga bahasa Arab nggih. Bahasa Arab. Jadi mungkin kalau nanti dari alumni ISID ini ada yang pengen upgrade lagi, kita pertimbangkan untuk dibuka kelas lanjutan. Termasuk yang terakhir, saya berharap baik alumni ISID atau yang hadir di sini, para sesepuh bini sepuh, termasuk mungkin perwakilan dari ketakmiran masjid yang hadir, bisa disosialisasikan program ISID ini lebih luas, ya khususnya bagi pemuda ini. Yang saya harapkan sebetulnya yang mungkin di waktu-waktu kosongnya, terutama waktu sore sampai isya biasanya sampai jam 8, itu dia mungkin tidak ada aktivitas di rumah, bingung, daripada melakukan hal-hal yang negatif, alangkah lebih baik untuk nanti meramaikan ya program Islamic Center Iqdadud Duat, baik yang di Salman Al Farisi atau yang di Ishkarima atau yang digagas oleh lembaga-lembaga yang lain. Demikian mungkin apa yang bisa kami sampaikan dari khutbah wisudawan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terkait mensupport, khususnya dari jajaran pemerintah Kecamatan Tawangmangu, Forkompinca, juga khususnya Kelurahan Blumbang. Nah, ini dari Gondosuli nggak hadir nggih? Oh, Anton, masya Allah, ahlan wa sahlan Pak, pangapunten dari pemerintahan desa Gondosuli, juga seluruh masyarakat ya yang mensupport kelancaran daripada program Islamic Center Iqdadud Duat ini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama agar ke depan Tawangmangu lebih baik, Tawangmangu lebih berbarokah, Tawangmangu untuk Indonesia dan untuk dunia insyaallah. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.